Ambruknya Ponpes Al-Khozini di Sidoarjo menyisakan kisah pilu. Nur Ahmad, salah satu santri, ditemukan dalam kondisi terjepit di bagian lengan kirinya dan harus diamputasi di tempat. Lantas seperti apa situasinya saat tim dokter melakukan operasi yang sangat berbahaya tersebut? Kita akan bahas bersama Dr. Larona Hidrafianto. Dan juga kita masih menunggu kehadiran dari Kapten CKM Dr. Aaron Simatupang. Saya akan sapa terlebih dahulu Dr. Larona. Selamat sore, terima kasih waktunya. Selamat sore, Dr. Larona. Bisa mendengar suara saya? Dr. Larona, selamat sore. Bisa terdengar suara saya dari studio? Ya, selamat sore. Terima kasih. Terdengar jelas sekali. Oke, baik. Dokter, bisa dijelaskan kepada kami terlebih dahulu seperti apa kronologi awalnya ketika menemukan korban di bawah reruntuhan? Seperti apa situasinya sampai korban ini diputuskan harus menjalani amputasi di tempat, dokter? Ya, terima kasih. Jadi saya pertama kali mendapatkan informasi adanya korban yang terhimpit di reruntuhan bangunan itu adalah pertama kali dari saya ditelepon oleh direktur saya, Dr. Ato Irawan. Kebetulan waktu itu beliau berada di lokasi bersama Pak Bupati dan beberapa pejabat Kadinkes, kemudian juga ada tim dari Basarnas, PMI, BNPB dan sebagainya ada di situ. Beliau menginformasikan ke saya bahwa Dr. Larona, ini ada satu pasien yang posisinya itu hidup, tapi lengan itu tertimpa runtuhan bangunan, beton itu. Sehingga memang tim kesulitan untuk mengevakuasi. Sedangkan sudah beberapa kali dicoba untuk mengangkat beton tersebut, kesulitan dan sangat beresiko untuk malah semakin memperburuk keadaan. Udah, akhirnya kemudian saya langsung bergerak menuju ke lokasi. Saya langsung ke tempat titik kejadian, ke tempat korban tersebut, kemudian saya langsung itu masuk, saya pakai helm, langsung saya masuk ke tempat, ke lorong sempit itu di bawah reruntuhan, bersama waktu itu tim saya didampingi oleh tim rescue dari IGD RSUD Sidoarjo yang datang lebih dulu. Jadi kita masuk, dalam saya mengobservasi, saya melakukan asesmen awal terhadap pasien tersebut, saya pegang lengan dan tangannya, saya lihat viability-nya atau kemungkinan kehidupan dari lengan yang tergencet tersebut. Saya cek nadi karotisnya, saya cek nadi femoralis dan sebagainya. Pasien coba saya sapa, saya panggil, tapi pasien hanya diam, tapi mata terbuka gitu. Sambil nafas agak sengal gitu. Nah, kemudian setelah saya nilai, saya berpikir bahwa ya memang ini harus amputasi. Tidak karena kita sampai kapan menunggu ada kemungkinan ini bisa beton ini bisa diangkat begitu, dan keadaan tangan memang sudah parah, sudah betul-betul tergencet sampai rata dengan lantai begitu. Jadi sudah semua jaringannya ini, dan sudah ujung-ujung saya sempat meraba ujung jarinya itu memang sudah biru dan dingin gitu. Kemudian saya putuskan bahwa ini ya memang ini harus amputasi. Waktu itu memang beberapa tim yang ada di situ menyarankan saya untuk langsung segera potong aja dengan mungkin alat seadanya ya, pisau dan sebagainya. Tapi saya pikir, wah jangan seperti ini begitu, karena akan sangat beresiko. Pertama karena nyeri yang sangat hebat, itu bisa menyebabkan shock, neurogenik begitu, atau kemungkinan kita juga tidak membawa alat tourniquet untuk menghentikan perdarahan yang bagus. Maka saya bilang, sebentar, saya akan keluar sebentar, saya akan call for help, saya akan meminta bantuan teman dari anestesi. Pertama untuk memberikan obat nyeri yang kuat, dan bisa memberikan terapi cairan seperti itu. Tapi pada saat saya di dalam pertama itu, kita bersama tim rescue dari RSUD sudah memasang, kita bilangnya IV line ya, jadi jalur ke pembuluh darah, untuk paling nggak infus bisa masuk, walaupun memang infus tidak bisa masuk secara efektif ya, karena memang tempat yang sangat sempit begitu. Jadi itu kira-kira kronologi dan sampai akhirnya akan amputasi. Baik, dokter, ini kan kalau kita mendengarkan kronologi dari Anda, terdengarnya ini situasinya memang sudah sangat darurat dan harus mengambil tindakan cepat. Bisa Anda ceritakan kepada kami yang mungkin masih awam ini, bagaimana Anda menilai resiko ketika harus melakukan memang amputasi di tempat atau harus menunggu dievakuasi terlebih dahulu? Iya, betul. Jadi memang gini ya, jadi kalau kita baca bukunya Disaster Medicine ya, memang ada yang namanya life saving amputation ya. Jadi salah satu
salah satu prinsip pada emergency care itu adalah life saving first, limb saving second. Jadi yang pertama bagaimana kita harus menyelamatkan nyawa terlebih dahulu dibanding menyelamatkan anggota gerak gitu ya, karena ada nyawa nomor satu. Jadi kita berpegang pada prinsip itu sehingga akhirnya kita yakin bahwa ini harus dilakukan amputasi. Oke. Baik, oke dokter, kalau kami juga membaca informasi yang beredar di media, ini kan harus ada dokter yang masuk ke dalam reruntuhan dan melakukan amputasi di sana begitu. Ruangannya sangat sempit, jadi kalau misalkan salah gerak sedikit saja ini akibatnya bisa fatal. Dengan ruang yang sangat terbatas seperti itu, bagaimana proses melakukan anestesi dan juga proses melakukan operasi amputasinya? Ya, jadi begini. Jadi setelah tadi ceritanya ya, setelah kita meminta bantuan untuk supaya mendapatkan alat yang lebih lengkap dan dukungan dari dokter anestesi, setelah tim lengkap, kemudian kita masuk lagi. Kita masuk bertiga, saya, Dokter Aaron. Kemudian Dokter Aaron itu adalah peserta pendidikan PPDS spesialis ortopedik yang sedang menempuh pendidikan klinik di tempat kami. Beliau juga ikut waktu itu datang di tim sama Dr. Faruk anestesi. Jadi kita bertiga masuk. Kita bertiga masuk karena waktu itu kita lihat Dr. Aaron yang cukup slim ya badannya ya, sehingga dia yang di depan, terus kemudian di sampingnya Dr. Aaron, kemudian saya ada di belakangnya Dr. Aaron, di sampingnya Dr. Faruk. Jadi yang karena memang sangat sempit, jadi memang hanya bisa cukup satu orang. Seperti kan karena resiko juga terlalu, dan kita juga butuh penerangan lampu ya. Makanya kalau kita lihat di video itu kan kelihatan Dr. Aaron. Jadi saya posisi ada di belakang Dr. Aaron untuk membantu dan memberikan instruksi, begitu ya. Saya termasuk memegangi badan dan sebagainya seperti itu, karena memang tidak cukup kalau berdua gitu. Kalau kita berdua mengerjakan, memang bisa jadi lebih cepat amputasinya, tapi problemnya adalah penerangannya kurang. Oke. Begitu. Ya, itu yang kita lakukan, tapi kita akhirnya bisa kita lakukan cepat. Terus kemudian kalau untuk pembiusannya sendiri, mungkin Dr. Faruk bisa cerita. Untuk terkait pembiusan pada pasien yang mengalami kondisi yang saya sebut shock ya pada pasien ini karena trauma, kami memilih obat-obatan yang dia sifatnya tidak membuat kondisi pasien makin turun. Jadi saya memberikan obat-obatan melalui otot. Saya tusuk di pundak dari pasien ini, dan setelah dievaluasi pasien sudah terbius, tidak nyeri, maka operasi saya minta untuk segera dilakukan. Seperti itu. Baik, dokter, jadi ini kan sebenarnya kalau dari cerita Anda operasinya resikonya sangat tinggi karena dokter Larona ini mensupervisi, kemudian yang eksekusinya adalah dokter Aaron begitu. Nah, bisa diceritakan apa saja kendala terbesar ketika Anda melakukan amputasi onsite di sana, karena kan situasinya juga pasti selain sempit tapi juga banyak debu-debu, tidak higienis dan lain sebagainya. Apa kendala terbesarnya? Ya, jadi pastinya kita melakukan amputasi di setting lokasi yang seperti itu, yang pasti memang mobilitas terbatas ya, gerakan kita terbatas. Bagaimana teknik kita memotong juga terbatas. Makanya waktu itu saya melakukan tindakannya itu menginstruksikan ke Dr. Aaron adalah dipotong di sendinya. Oke. Jadi kita memotong di sendi ya. Karena kalau memotong sendi itu pertama lebih cepat dan tidak memerlukan peralatan yang terlalu macam-macam begitu ya. Jadi kita hanya dengan pisau skalpel itu aja bisa putus. Jadi dengan saya memegangi leher dan lengan atas, kemudian sambil tarik, Dr. Aaron tarik sedikit, cut di sendinya sampai betul-betul bisa lepas, sampai pasien bisa tarik. Karena kalau itu tidak dibantu dengan tarikan, itu susah untuk mendapatkan space untuk memotong, karena beton itu sangat besar dan benar-benar persis di hanya beberapa senti aja dari sendi. Tapi akhirnya kita bisa potong sendi secara cepat. Kan langsung dilakukan tindakan operatif lagi di RSUD. Betul, ya. Setelah pasien kemudian kita stabilisasi, kita bawa ke RSUD dan kemudian kita lakukan operasi yang semestinya begitu ya. Jadi kita bersihkan lukanya, kita jahit luka Kan Dr. Larona yang kerjakan. dan sebagainya. Iya, saya mengerjakan waktu itu di rumah sakit. Oke, terakhir dokter,
ini kan berarti korban sudah berada di rumah sakit dan sudah cukup stabil ya kondisinya. Sejauh ini bagaimana pemulihannya dan sejauh apa kerusakan jaringan pada korban? Ya, jadi memang yang penting kita lakukan adalah asesmen pada saat awal kejadian, terus kemudian asesmen pada saat kita melakukan operasi urgent di rumah sakit. Setelah pasien kita bawa ke rumah sakit, kita lakukan operasi dengan peralatan yang steril dan sebagainya, adalah menilai kerusakan jaringannya ya. Jadi saat itu pastinya yang kita lakukan adalah melakukan namanya debridement. Debridement itu artinya membersihkan luka, kemudian membuang jaringan-jaringan yang mati, kemudian sampai di batas jaringan-jaringan yang sehat, termasuk pada tulang yang sehat. Alhamdulillah, waktu itu ya operasi sudah kita lakukan dengan sebersih dan sebaik mungkin. Sampai hari ini kondisi baik. Jadi tadi pagi kebetulan saya buka lukanya, luka tidak ada tanda infeksi, sudah mulai kering. Pasien tidak ada demam, tidak ada, ya nyeri masih ada tapi sudah berkurang. Makan katanya lapornya sudah 5 kali sehari. Itu terus kemudian dari hasil lab semuanya menunjukkan parameternya baik semua, termasuk leukosit dalam batas normal. Baik. Ya. Baik, kita sama-sama doakan semoga korban ini bisa dalam kondisi yang segera sehat kembali, bisa beraktivitas normal, dan juga terima kasih kepada tim dokter untuk bisa menyelamatkan korban-korban di Ponpes Al-Khazini. Terima kasih Dr. Larona telah bergabung bersama kami. Selamat sore Bapak-Bapak semua, sehat selalu. Assalamualaikum.